Pulau Sumatera, tanah yang dahulu dikenal sebagai gerbang kejayaan Islam di Asia Tenggara. Dari tanah inilah, sinar Islam pertama kali bersinar di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, hingga Kerajaan Siak dan Palembang Darussalam pernah berjaya di sini. Mereka bukan hanya pusat kekuasaan politik, tetapi juga mercusuar peradaban, ilmu, dan agama. Namun kini, semua kejayaan itu seperti hanya tinggal jejak sejarah. Satu persatu kerajaan Islam di Sumatera runtuh, digantikan oleh sistem pemerintahan yang tak lagi bersandar pada prinsip Islam yang kuat dan kokoh. Sebuah pertanyaan menyayat pun muncul. Mengapa Sumatera tidak pernah merdeka seperti dulu? Mari kita telaah lebih dalam. Dulu, Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah, pusat dakwah, tempat berkumpulnya ulama-ulama besar dunia. Palembang adalah pusat keilmuan dan ekonomi, sementara Minangkabau terkenal sebagai wilayah yang teguh dalam adat bersendikan syara. Tapi kini, wilayah-wilayah itu berada di bawah kekuasaan yang lebih besar, kehilangan kendali atas nasibnya sendiri. Islam sebagai pondasi sosial dan politik mulai rapuh. Bukan karena Islamnya yang lemah, tapi karena umatnya yang mulai meninggalkan prinsip persatuan. Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera dulu tidak hancur karena kalah dalam ilmu atau jumlah pasukan, tetapi karena perpecahan, ambisi pribadi, dan hilangnya semangat uhuwah Islamiyah. Sumatera kini menjadi bagian dari Republik Indonesia. Tapi benarkah Sumatera benar-benar merdeka? Jika kita lihat dari sudut sejarah, Sumatera bukanlah tanah yang pernah secara sukarela bergabung. Banyak wilayah di Sumatera yang dulunya memiliki struktur pemerintahan sendiri, kekuatan ekonomi mandiri, dan bahkan memiliki hubungan diplomatik dengan luar negeri. Namun hari ini, Sumatera justru menjadi wilayah yang sering diperlakukan hanya sebagai lumbung sumber daya, bukan pusat keputusan. Kerapuhan Islam di Sumatera membuat pulau ini mudah dibungkam, mudah dikendalikan, dan mudah ditindas. Ketika umat Islam di Sumatera mulai meninggalkan semangat perjuangan, maka saat itulah mereka kehilangan identitas, kehilangan kekuatan, dan kehilangan kedaulatan. Salah satu alasan utama kerapuhan ini adalah perpecahan internal antar umat Islam. Aceh dengan sejarah gerakan Aceh Merdekanya, Minangkabau dengan konflik adat dan agama, Riau dengan pertempuran sumber daya dan elit politik, semuanya terjebak dalam konflik horizontal. Sementara musuh sejati justru berdiri diam, menonton dan memanen hasil dari kehancuran kita sendiri. Jika kita kembali ke masa lalu, Sumatera sangat layak menjadi entitas sendiri. Ia punya sumber daya alam limpah, minyak bumi, gas, batu bara, perkebunan kelapa sawit, hingga hasil laut dan pariwisata. Lebih dari itu, Sumatera memiliki kultur Islam yang kuat, sejarah perjuangan yang panjang, serta jiwa kepemimpinan yang tangguh. Namun sayangnya, karena Islam tidak lagi menjadi perekat utama, potensi itu tersebar, tercecer, dan tak pernah dikonsolidasikan. Padahal jika seluruh wilayah Islam di Sumatera bersatu kembali dalam visi yang sama, membangun peradaban Islam di bumi Sumatera, maka kedaulatan bukanlah mimpi. Apa yang terjadi pada Sumatera adalah cermin dari apa yang akan terjadi jika umat Islam kehilangan arah. Hari ini kita bisa melihat bagaimana tanah ini perlahan-lahan kehilangan jati dirinya. Bahasa, budaya, sistem pendidikan, bahkan hukum, semua menjauh dari akar Islam. Maka jika tidak segera bangkit, bisa jadi Sumatera akan benar-benar hilang dari peta sejarah Islam. Bukan karena tanahnya lenyap, tapi karena jiwanya telah mati. Sumatera tidak akan pernah benar-benar merdeka jika Islam tetap dibiarkan rapuh. Sudah saatnya umat Islam di pulau ini bangkit, bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, uhuwah, dan keberanian menyusun peradaban. Kita butuh tokoh-tokoh Islam yang jujur, ulama-ulama yang bersatu, dan rakyat yang sadar akan sejarahnya. Kedaulatan itu bukan diberikan, tetapi diperjuangkan. Dan perjuangan itu harus dimulai dari diri kita sendiri, dari iman yang hidup, dan dari tekad untuk membangun Sumatera sebagai rumah Islam kembali.